Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan anak cucu Adam untuk senantiasa langgeng, bukan untuk rusak. Mereka hanya berpindah setelah penciptaannya dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, sebagaimana perkataan segolongan ulama salaf pilihan. Di antaranya adalah Bilal bin Sa'id dan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhuma. Kemudian Allah menempatkan mereka di dunia ini untuk mengujinya, siapa di antara mereka yang terbaik amalannya. Kemudian memindahkan mereka ke alam barzah. Mereka tertahan di sana sampai datang hari kiamat. Setiap manusia akan mendapatkan balasan secara terperinci dari Allah menurut ukuran amalannya. Mereka tinggal di alam barzah hanya bertemankan amalannya. Jika amalannya baik, maka mereka dimuliakan, dan bila amalannya buruk, maka mereka dihinakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di hadapan mereka terdapat barzah atau dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Mujahid berkata, barzah adalah dinding penghalang yang menghalangi manusia setelah mati dari kembali lagi ke dunia. Dia juga berkata bahwa alam barzah adalah alam sesudah manusia mati sampai datangnya hari kebangkitan. Al-Hasan berkata, alam barzah adalah alam kubur yang berada di pertengahan kehidupan kalian di dalam dunia ini dengan kehidupan alam akhirat nanti. Dari Al-Hasan, Abu Hurairah berkata, alam barzah adalah alam kubur yang meskipun kalian di sana jungkir balik di sana, maka suara sama sekali tidak bisa didengar. Atau Al-Khurasani berkata, barzah adalah alam sementara antara dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Imam Bukhari dan Muslim menerbitkan dalam kitab Shahihain dari Nabi SAW bersabda bahwa ayat Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, diturunkan dalam membicarakan azab kubur. Imam Muslim menambahkan, dikatakan padanya, siapa Tuhanmu? Lalu dia menjawab, Tuhanku adalah Allah dan Nabiku adalah Muhammad. Begitulah maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Dalam riwayat Imam Bukhari berkata, apabila hamba yang beriman sudah dikebumikan dalam kuburnya, maka ia didatangi dua malaikat. Kemudian dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Demikianlah maksud dari firman Allah, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Imam Tabrani menerbitkan dari hadisnya Bara bin Ajib dari Nabi SAW bersabda, ditanyakan kepada orang kafir, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Pada saat itu dia tuli, buta dan bisu. Kemudian dia dipukuli dengan tongkat besi yang seandainya dipukulkan kepada gunung, niscaya gunung itu akan hancur rata menjadi tanah. Setiap makhluk mendengar bunyi pukulan itu kecuali jin dan manusia. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, dia didatangi oleh dua malaikat. Keduanya bertanya, siapa Tuhanmu? Lalu dia menjawab, Tuhanku adalah Allah. Lalu keduanya bertanya, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Keduanya bertanya, siapakah lelaki yang diutus kepada kalian ini? Dia menjawab, dia adalah Rasulullah SAW. Keduanya bertanya, bagaimana kau bisa tahu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, mengimani dan membenarkannya. Dalam riwayat Abu Daud yang lain disebutkan, itulah maksud dari firman Allah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, kemudian ada panggilan dari langit. Sesungguhnya hambaku ini telah berkata benar. Untuk itu bentangkanlah untuknya permadani dari surga dan bukakanlah untuknya pintu menuju surga dan berilah ia pakaian dari surga. Selanjutnya Nabi bersabda, kemudian datanglah kepadanya keadaan yang menyenangkan dan bau harum dari surga. Lalu kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Abu Daud berkata, lalu beliau menyebutkan tentang orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, ruhnya dikembalikan kepada jasadnya. Lalu ia didatangi oleh dua malaikat. Keduanya duduk di hadapannya dan bertanya, siapa Tuhanmu? Dia berkata, hah? Apa? Aku tidak tahu. Kedua malaikat berkata, apa agamamu? Dia berkata, hah? Apa? Aku tidak tahu. Kemudian ada panggilan dari langit. Sesungguhnya hambaku ini pembohong. Untuk itu bentangkanlah tikar dari neraka dan bukakanlah untuknya pintu menuju neraka. Beliau bersabda, kemudian datanglah kepadanya keadaan yang sangat panas dan racun yang datang dari neraka. Selanjutnya beliau bersabda, kuburnya disempitkan baginya hingga menghimpit tulang rusuknya.
Nabi bersabda, lalu orang kafir itu dipukul dengan pukulan yang keras hingga dapat didengar oleh seluruh makhluk dari timur sampai barat kecuali jin dan manusia, hingga ia hancur menjadi tanah. Nabi bersabda, kemudian ruhnya dikembalikan lagi ke tubuhnya. Sementara dalam riwayat Imam Ahmad, kemudian orang kafir itu dikuasakan kepadanya malaikat yang buta dan bisu dengan membawa tongkat besi yang seandainya dipukulkan kepada gunung, pasti gunung itu akan rata menjadi tanah. Kemudian Allah mengembalikannya sebagaimana semula, kemudian dipukul lagi. Maka ia menjerit dengan jeritan yang didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Baro bin Ajib berkata, kemudian dibukakan baginya pintu menuju neraka dan dihamparkan baginya tikar dari api. Demikian Imam Ahmad menerbitkannya dari riwayat Tunus bin Hubab dari Al-Minhal bin Amr. Ibnu Mandah menerbitkannya dari jalur ini juga, dan beliau menambahkan dalam hadisnya, jikalau jin dan manusia berkumpul untuk membalikan tongkat besi yang dibawa malaikat, maka mereka tidak akan mampu untuk membalikannya. Imam Bukhari dan Muslim menerbitkan dalam kitab Shahihain dari hadisnya Qatadah dan dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba bila sudah diletakkan dalam kubur dan temannya yang mengantar telah pulang, ia mendengar bunyi sendal mereka. Jika semuanya telah pergi, ia didatangi dua malaikat, lalu keduanya duduk di hadapannya dan bertanya, apa yang akan kau katakan tentang lelaki yang bernama Muhammad SAW ini? Jika ia beriman, maka menjawab, aku bersaksi bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka. Allah telah menggantinya dengan tempat di surga. Kemudian dia melihat keduanya. Qatadah berkata, telah diterangkan kepada kami bahwa kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Kemudian Qatadah berujuk pada hadisnya Anas. Nabi SAW bersabda, sementara orang munafik dan orang kafir ditanya, apa yang akan kau katakan tentang lelaki yang bernama Muhammad ini? Dia menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh manusia. Kemudian dikatakan, kamu tidak diberitahu dan tidak dibacakan. Kemudian dia dipukul dengan palu besi dengan keras hingga dia berteriak yang dapat didengar oleh semua yang ada di sekitarnya selain jin dan manusia. Wallahu a'lam bishawab.